Ulum kita lanjut ya untuk praktikan yang peserta ujian yang ketiga. Monggo silakan Bu Ulum bisa dimulai untuk praktek mengajarnya. Oke, sebentar Bu. Sebentar Bu, soalnya saya masih belajar ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat ya semua? Alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah? Baik. Kali ini, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ayo, biasanya siapa yang memimpin doa? Jangan ketua kelas terus. Ya, sekarang gantian. Coba yang lain. Ayo maju ke depan, pimpin doa. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, Bu Guru absen dulu. Mungkin ada yang nggak masuk. Mudah-mudahan masuk semua ya. Amrozi, Astanu, Abdul Halim, Kasir Madli. Kemana Kasir ini? Nggak masuk. Oh, sakit ya. Miss Nadi, Samsul Arifin, Sya'roni, Hosnan, Iin Rasmi, Muhammad Sutomo, Mat Yasin, Madhudi. Kemana? Nggak masuk? Bepergian? Ya. Muzammil Marzuki, Siti Roisatun, Sudarwin, Gofur, Zainal. Alhamdulillah yang nggak masuk cuma 2 ya, karena sakit dan satunya karena bepergian. Sebelum kita mulai, Bu Guru bentuk kelompok dulu, dibagi 3 kelompok. Ayo kalian bentuk kelompok, bagi 3. Yang satu diketuai oleh Samsul Arifin, kedua Miss Nadi, ketiga Sudarwin. Sudah? Sudah pindah semua tempat duduknya? Baik. Sekarang kita amati dulu gambar ini. Setelah itu, kalian bisa buat pertanyaan atau bisa kalian diskusikan nanti ini gambar apa. Setelah itu, kalian maju satu persatu. Bu Guru kasih waktu 3 menit.
Sudah? Ayo coba kelompok 1. Samsul Arifin. Oh, ini mempertanyakan, ini lagi makan apa, Bu? Ya, baik. Ayo mungkin ada yang menanggapi dari pertanyaan Samsul Arifin ini. Lagi apa? Makan sahur? Ya, baik. Mungkin ada yang lain? Lagi berdoa sebelum makan? Ya, pintar. Semuanya benar. Sekarang kelompok 2. Persiapan makan bersama? Iya. Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok lain? Iya, juga betul. Ini persiapan makan bersama satu keluarga. Yang kelompok 3. Persiapan berbuka? Iya, benar. Nah, sekarang dari ketiga kelompok tadi sudah mengajukan, ada yang bertanya, ada yang memberitahu kalau ini lagi mau makan sahur, mau berbuka, atau lagi makan bersama. Nah, dari gambar ini, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Apa? Puasa? Iya, betul. Nah, kali ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Ada yang tahu apa puasa Ramadan? Puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan. Iya, betul. Terus ada yang lain? Iya, jawabannya betul semua, yaitu puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan. Mungkin ada yang tahu apa pengertian dari puasa Ramadan? Apa? Tidak makan, tidak minum. Ya, betul. Ada yang lain? Menahan diri? Juga betul. Ada lagi? Udah. Kalau gitu sekarang Bu Guru akan kasih tahu yaitu pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab sama dengan asyam atau asaum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Dengan satu niat, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, puasa Ramadan itu bukan cuma tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan. Dari kapan sampai kapan? Yaitu dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Oh iya, Bu Guru lupa. Tujuan kita belajar tentang puasa Ramadan yaitu agar siswa mampu menjalankan puasa Ramadan sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar mampu menjalankan perilaku sabar dan jujur sebagai implementasi dari mempelajari ketentuan puasa. Yang nomor 3, memahami ketentuan puasa Ramadan. Keempat, mampu mengomunikasikan berpuasa Ramadan. Jadi, Bu Guru harap setelah kita belajar tentang puasa Ramadan ini, anak-anak bisa mengetahui atau memahami ketentuan puasa Ramadan.
serta bisa mengomunikasikan berpuasa Ramadan. Dasar hukum puasa Ramadan telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Coba anak-anak ayo dibaca. Ya, artinya, coba Sudarwin artinya dibaca. Iya. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah telah disebutkan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa ini yaitu sama seperti orang-orang sebelum kita. Yaitu apa? Yaitu agar kita itu bertakwa kepada Allah. Pintar. Loh, kok udah loyo semua? Ayo semangat. Sebelum itu ayo kita tepuk semangat dulu. Dengarkan dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ayo coba diulang. Tepuk semangat. 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 Baik. Sekarang akan Bu Guru lanjutkan. Sebelum Bu Guru lanjutkan. Oh maaf, ini videonya berarti nggak ada ini. Coba dulu ya. Oh iya, nah kita lihat dulu sebentar. Ya, dari cuplikan video ini mungkin ada yang bisa menjawab tentang apa itu.
Iya, tentang puasa Ramadan. Di situ menyebutkan tentang buka puasa. Sudah hilang haus dan dahaganya. Nah, ini termasuk sekarang yang akan Bu Guru terangkan yaitu tentang syarat sah puasa. Syarat sah puasa 1, yaitu harus beragama Islam. Jadi, orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nomor 2, mumayyiz. Ada yang tahu apa mumayyiz itu? Mumayyiz itu adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nomor 3, suci dari haid dan nifas. Ini biasanya dialami oleh seorang perempuan, karena yang mengalami haid dan nifas itu cuman orang perempuan. Apa haid? Haid itu adalah keluar darah dari dari salah satu jalan atau kubul itu ya. Biasanya itu ada yang 15 hari baru datang bulan, ada juga yang 1 bulan baru datang bulan. Kalau nifas itu adalah keluar darah setelah melahirkan. Yang nomor 4, dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi, kalau waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa, tidak boleh berpuasa. Misalnya, pada Hari Raya Idul Fitri, tidak boleh berpuasa. Yang nomor 2, Hari Raya Idul Adha, juga tidak boleh berpuasa. Kapan lagi yang tidak diperbolehkan berpuasa? Iya, pada hari tasyrik. Selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang nomor 1, berakal. Artinya puasa itu tidak diwajibkan bagi orang yang sedang mabuk, itu tidak diwajibkan. Yang nomor 2, balik. Balik itu artinya dewasa. Nomor 3, kuat untuk berpuasa. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak dan orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa. Karena mereka termasuk orang-orang yang terbebas dari hukum. Seperti sabda Rasulullah SAW, Rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaghidha wa anil majnun hatta yafiqo wa anis sobi hatta yablugho. Yang artinya 3 orang yang terlepas dari hukum, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia balik. Sebelum Bu Guru lanjutkan, mungkin ada yang bertanya dulu, mungkin ada yang kurang paham? Tidak ada? Baik, Bu Guru lanjutkan. Rukun puasa. Rukun puasa yaitu yang nomor 1, niat di malam hari. Maksudnya ini gimana niat di malam hari? Niat di malam hari itu maksudnya yaitu saat kita akan makan sahur. Jadi jangan lupa niat. Karena rukun puasa salah satunya adalah niat. Pinter. Coba mungkin ada yang bisa baca niatnya berpuasa gimana? Iin coba. Iya, pinter. Ada yang lain yang mau baca juga? Tidak ada?
Ya, yang artinya aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang nomor 2, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nomor 1, makan dan minum yang disengaja. Jika pada waktu puasa, kemudian kita makan atau minum, walaupun cuma setetes, itu pun puasanya sudah batal. Kecuali kalau lupa, itu tidak apa-apa. Kalau pura-pura lupa, Bu? Oh, kalau pura-pura lupa, ya tetap puasanya batal. Yang nomor 2, muntah yang disengaja. Maksudnya muntah disengaja, kita memasukkan jari kita ke mulut, akhirnya kita muntah. Nah, itu puasanya menjadi batal. Nomor 3, keluar darah haid. Kalau misalnya kita puasa di pertengahan atau waktu zuhur atau asar, tiba-tiba kita haid, gimana puasanya? Batal ya. Nomor 4, keluar mani dengan sengaja. Maksudnya keluar mani ini adalah mandi basah. Yang nomor 5, gila. Jadi misalnya puasa, tiba-tiba waktu zuhur dia gila. Terus gimana puasanya? Maka puasanya batal. Nomor 6, yaitu murtad. Yang dimaksud murtad, ada yang tahu apa itu murtad? Nggak ada? Coba. Iya. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Yang nomor 7, berniat untuk membatalkan puasa. Misalnya, waktu itu kita puasa, pas zuhur kita pergi ke sungai, mandi. Kita tenggelam, akhirnya di dalam sungai itu kita minum. Nah, itu berarti sudah niat untuk membatalkan puasa. Ya, itu jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 7. Udah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Udah ada? Nah, kalau nggak ada, udah apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Ya, tentang puasa Ramadan. Apa saja? Iya, pengertian puasa. Apalagi? Iya, ketentuan puasa. Terus apa lagi? Ya, syarat wajib puasa. Terus apa lagi? Iya, syarat sah puasa. Setelah itu apa lagi? Hal-hal yang membatalkan puasa. Ada lagi satu yang belum disebut, apa? Iya, rukun puasa. Pinter. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, maka Bu Guru kasih PR. Nanti kalian di rumahnya, kalian tuliskan niat berpuasa. Buat PR itu pertemuan yang akan datang, yaitu pada bab sunnah puasa atau puasa sunnah, kalian kumpulkan sebelum menerima materi selanjutnya.
Ya. Oh ya, sudah. Ya, Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, mulai awal hingga akhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan dapat kita praktekkan nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Ya, Bu Guru akhiri. Oh iya, belum hamdalah ya. Ayo baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulum sudah mempraktekkan tahapan-tahapan pembelajaran. Selanjutnya Bu Ulum sudah membawa Al-Quran. Iya, Bu. Ulum gelap ruangannya. Iya, Bu. Ini saya di kamar, Bu. Soalnya tadi baterainya habis. Coba dibuka tirainya itu biar kelihatan wajahnya, Bu. Oke. Ini begini, Bu. Sudah, Bu? Ya. Coba dibuka Al-Qur'annya Al-Baqarah ya, ayat ke-102 dibaca. Oke. Ayat berapa, Bu? 102. 102, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimunan nas. Yu'allimunan nas as-sihra wa ma unzila 'alal malakain. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah. Illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah. Fil akhirati min khalaqin wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum. Lau kanu ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Sudah, Bu. Oke, Bu, sudah bawa kertas, Bu? Oke, sebentar, Bu, saya mau ambil pulpen, Bu. Sudah, Bu. Tulis, Bu. Ditampilkan, Bu, ya. Oke. Nulisnya di atas gitu, di nempel tembok, bisa kelihatan kita. Al-Fatihah ayat terakhir, ayat ke-7. Alladzina. Al-Fatihah yang terakhir. Oke.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, nulisnya nggak kelihatan. Ini Bu, harus kelihatan Bu. Iya, Bu. Oh, nggih. Coba. Gelap Ada. Ibu ini. Nggih Bu. Bentar Bu. Nah, Ini, Bu. coba nulis ya, Bu. Lampu kamarnya barangkali dihidupkan, Bu. Sudah Pak. Tirainya tuh dibuka kayaknya. Gini. Ayo Bu, tulis Bu, enggak. Nah. Terakhir ya, siratal ladzi nggak kelihatan Bu. Bentar Bu. Coba. Siratal ladzi. Oh ya, nggih, sip. Ampun. Sudah Bu. Berikutnya Bu ya. Nggih. Bu, apa yang Ibu ketahui tentang teori belajar behavioristik? Halo Ibu. Iya Bu. Lupa Bu. RPP Ibu disusun berdasarkan teori belajar apa? Saya kurang memahami itu. Pokoknya saya buat RPP Bu. Oh iya, terus Ibu kan ada modul teori belajar. Coba yang pernah didengar itu teori-teori belajar itu apa saja sih? Behavioristik, humanistik, apa lagi ya? Ya, ada lagi? Sudah Bu? Sudah. Sudah 2 atau ya. Nggih. Baiklah Bu. Ibu tadi sudah tak buka RPP. Nggih. Nggih. Di jenengan itu ada antara indikator dan tujuan itu yang membedakan apa sih Bu? Kalau indikator itu, kalau menurut saya indikator itu adalah pemecahan dari KD. Sedangkan kalau tujuan itu sifatnya umum, Bu. Sifatnya umum apa Bu maksudnya? Umum itu apa Bu? Nah, misalnya kalau di indikator cuman menyebutkan syarat sah puasa misalnya. Kalau tujuan siswa itu tujuannya agar siswa itu bisa menyebutkan syarat sah puasa gitu.
Bedanya cuma ada siswanya gitu, tak Bu? Nggih. Itu sepengetahuan saya. Bu, Nggih. ini ada tujuan itu bunyinya siswa mampu memahami ketentuan puasa ya. Nggih. Nah, itu kata kerja memahami itu boleh digunakan ketika di indikator tidak, Bu, atau di tujuan. Boleh. Boleh. Nggih. Nah, kalau boleh syaratnya kata kerja yang digunakan di indikator itu apa saja, Bu? Harus apa kata kerjanya, Bu? Harus bisa menyebutkan ketentuan puasa Ramadan itu. Enggak. Kalau Ibu merumuskan indikator loh, syarat-syarat kata kerja yang bisa digunakan untuk indikator itu yang bagaimana? Kriterianya kata kerjanya. Mana, Bu? Gimana, Bu? Bisa memahami ketentuan puasa Ramadan. Maksud saya itu ya Nggih. kata kerja memahami itu maksudnya saya itu tidak boleh, Bu, karena dalam merumuskan indikator harus menggunakan kata kerja operasional. Itu syaratnya kata kerja yang boleh digunakan untuk merumuskan indikator, nggih, Bu, nggih. Oh, nggih, Bu. Kemudian di sini jadi yang membedakan tujuan dan indikator itu cuma ada siswanya, Bu, ya. Nggih. Terus Ibu pernah mendengar tidak tujuan itu harus terdiri dari A, B, C, D? Pernah mendengar itu? Pernah. Pernah. Terus sekarang kalau siswa mampu, tadi katanya, siswa mampu menjelaskan puasa Ramadan, itu A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya mana, D yang mana, Bu? Ini sebagai apa di RW Penjenengan itu ada siswa mampu mengomunikasikan berpuasa Ramadan. Tujuannya bunyinya seperti itu. Itu sudah memuat ABCD belum, Bu? Sudah. Sudah. Mana A-nya? Siswa. B-nya? Ini kan siswa mampu mengkomunikasikan berpuasa Ramadan. B. Mengomunikasikan C-nya? puasa B-nya? Ramadan. Nah, Ibu ya oke lanjut kalau gitu belum ada Bu, itu cuma ada A dan B saja di punya Ibu itu ya. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Belum ada D-nya, belum ada C-nya di situ. Terus Bu, yang meliputi ABCD itu gimana, Bu? Biar nanti saya perbaiki kalau nanti kan di grup sudah tak contohkan Bu, nanti dilihat ya. Oh, nggih, Bu, nggih. Oke. Bu, ketika merumuskan materi itu harus fakta, materi konsep, prosedural ya, mata kognitif ya. Nggih. Kalau temanya itu tentang tadi dengan puasa Ramadan. Terus materi konsepnya itu bagaimana? Apa yang harus dibahas, Bu? Tentang ketentuan puasa Ramadan itu, Bu. Iya, terus kalau prosedurnya? Materi prosedurnya. Orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Oke. Monggo Ustadz Syafi'i bisa dilanjut. Dari saya cukup. Terima kasih. Bu siapa? Bu Miftahul Ulum. Oke. Coba Ibu. Ibu, ini tentang sholat taraweh atau tentang puasa, Bu? Puasa Ramadan.
puasa Ramadan. Bukan salat tarawih ya. Oh yang tadi puasa Bukan. Ramadan. Dalam pembelajaran tadi metode yang dipakai oleh Bu Miftahul Ulum metode apa, Bu? Cooperative learning. Cooperative learning. Cooperative learning itu ditunjukkan pada kegiatan yang mana kira-kira? Pada siswa yang disuruh untuk melihat gambar tadi terus disuruh mempresentasikan, Pak. Suruh ada proses mengamati, kemudian proses mempresentasikan. Kooperatif itu bahasa Indonesianya apa kira-kira, Bu? Kooperatif kan bahasa Inggris. Nah, Indonesianya apa kira-kira? Pernah nggak dengar? Oh, orang itu sangat kooperatif. Berarti orang itu sangat nggak ada bayangan. Oke. Bekerja sama. Jadi kalau pakai kooperatif berarti harus dicirikan adanya kerjasama. Nah, siapa yang bekerja sama? Siswa. Ada nggak tadi? Siswa. Siswanya kira-kira tadi bekerja sama dalam kelompok atau tidak? Kelompok. Tadi Ibu bikin berapa kelompok? 3. 3. Nah, itu yang mencirikan paling gampang bahwa ada kerjasama di antara siswa dalam belajar. Jadi ciri khas utama kooperatif. Kalau yang tadi itu yang mengamati gambar, kemudian dilanjutkan sampai proses mempresentasikan, itu ya apa namanya di antara unsur dari scientific learning, ya, scientific approach, pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Itu Bu ya harus dibedakan. Oke. Terus yang kedua, tadi ABCD sudah, bahan ajar. Untuk tahu bahwa anak-anak bisa melafalkan niat puasa, caranya gimana, Bu? Disuruh membaca, Pak. Maksudnya disuruh mengucapkan atau melafalkan. Melafalkan. Anak yang disuruh melafalkan niat sebagai bentuk penilaian terhadap kemampuan anak, itu penilaian itu kira-kira namanya penilaian jenis yang mana? Jadi anak disuruh membaca, tahu dia sudah bisa niat atau belum. Nah, proses penilaian seperti itu namanya penilaian apa? Tes lesan. Tes lesan. Atau kalau dalam apa namanya kurikulum kita, kira-kira ada nama lain yang digunakan. Apa kira-kira Bu? Disuruh maju ke depan, mempraktekkan niat puasa. Kalau tes lesan itu disuruh menjawab sebuah pertanyaan. Nah, kalau ini disuruh memperagakan, nah kebetulan yang diperagakan adalah niat, maka peragaannya adalah bentuk lisan. Nah, memperagakan sesuatu yang mau diketahui capaian kualitas kompetensinya, itu namanya penilaian apa? Observasi. Observasi. Yang observasi siapa? Siswa. Siswa. Yang diobservasi itu siswa. Jadi yang diobservasi siswa, yang observasi guru. Iya, kegiatannya siswa memperagakan, guru mengamati, mengobservasi. Nah, penilaian bentuk gitu itu loh namanya penilaian apa? Tidak kenal loh. Ada namanya tes, ada tes tulis, tes lisan, ada non tes.
ada tes ada performance tes kinerja atau performance, ada portofolio, ada jurnal atau laporan diri. Kira-kira masuk yang mana, Bu? Performan. Performance. Nah, itu namanya performance. Jadi penilaian jenis keterampilan. Maka anak disuruh menampakkan keterampilan yang ia miliki. Salah satu keterampilan psikomotoriknya adalah kemampuan melafalkan niat Puasa Ramadan. puasa. Itu Bu ya, itu namanya jenis penilaiannya performance. Di RPP-nya ditulis gitu apa enggak, Bu? Ketika mau menilai anak bisa mempraktekkan, ya gitu. Boten. Tidak. Nanti jadi tes performance digunakan untuk menilai KD atau indikator tentang psikomotorik, tentang keterampilan, tentang KD 4. Misalkan tadi indikatornya melafalkan ya sholat, berarti tesnya pakai performance. Oke. Kemudian ini Bu, yang tentang materi. Bedanya materi yang bersifat fakta sama materi ajar yang bersifat konsep itu apa kira-kira, Bu? Kalau fakta itu yaitu tentang hal-hal yang seperti hal-hal yang membatalkan puasa itu, Pak. Kenyataan. Hal-hal yang membatalkan puasa. Okay. Kalau yang konsep? Kalau konsep itu ya seperti arti puasa atau ketentuan puasa itu, Pak. Arti puasa atau ketentuan puasa. Oke. Arti puasa itu bisa diindra atau enggak? Bisa dilihat, bisa didengar, Bu? Arti puasa itu konkret atau abstrak? Abstrak. Abstrak. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, Bu ya. Nah, itu pengertian puasa. Kalau tadi contohnya satunya apa? Ketentuan puasa. Ketentuan puasa itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar. Ketentuan puasa itu apa saja sih, Bu? Oke. Nah, jadi yang membedakan itu, kalau materi itu fakta, berarti materi ajar itu sifatnya bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba. Jadi dia berupa fakta. Tapi kalau materi itu berupa abstrak, adanya di pemikiran, di otak, ya itu namanya konseptual. Ya betul kata Ibu tadi, ada pengertian, ada ini, dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian yang prosedural. Namanya prosedur itu gimana? Prosedur itu berarti intinya adalah apa? Puasa ada prosedurnya atau enggak? Ada. Ada. Apa saja prosedurnya? Yaitu orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang yang boleh meninggalkan puasa. Oh, berarti prosedur orang yang boleh tidak puasa. Seperti orang haid atau nifas gitu, Pak. Nah, atau prosedur kalau orang pembatalan puasa dia harus kondok macam-macam. Itu namanya prosedural. Bisa masuk di prosedural. Sebuah proses, sebuah tahapan-tahapan tertentu dalam sesuatu yang dipelajari. Misalkan sholat itu ada materi proseduralnya, itu urutan-urutannya mulai dari takbir sampai salam. Itu namanya materi prosedural. Baik, mungkin itu Bu ya. Oke, Pak. Terima kasih.
saya kembalikan ke Bu Uswatana Sana. Silakan Bu. Terima kasih Ustaz Syafi'i, terima kasih Bu Ulum, sukses Oke. selalu, belajar lagi Amin. untuk depan UP Bu ya, Iya, kuasaan materinya. iya Bu. Baiklah, kita lanjut ke peserta yang berikutnya.